Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, saya kembali mengajak kita untuk sama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah-Mu nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hari, Engkau telah menolong kami, melindungi kami, menjaga dan memelihara kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami pada pagi hari ini, terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena di dalam firman ada kekuatan dan ada pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, dan urapan Allah menjadi milik bagian hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar dari Allah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami buka hati dan pikiran kami buka telinga kami mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita harus sadari bahwa kita ada semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, dan semua karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama saya mengajak sidang jemaat Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-25. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tema renungan pagi kita pada pagi hari ini adalah menerima kebenaran firman Allah. Menerima kebenaran firman Allah. Tidak cukup bagi saya dan saudara percaya pada Alkitab saja. Saya dan saudara penting sekali untuk memenuhi pikiran kita dengan firman-Nya, supaya Roh Kudus dapat mengubahkan setiap kita, supaya Roh Kudus dapat mengubahkan setiap saya dan saudara. Sangat penting bagi kita untuk mengisi pikiran kita dengan firman-firman itu, sehingga dari firman yang terisi dari pikiran saya dan saudara, Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran firman Allah itu, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, meneliti dan mempelajari Alkitab. Meneliti dan mempelajari Alkitab. Meneliti dan mempelajari Alkitab adalah cara yang praktis untuk tinggal di dalam firman itu. Cara yang praktis untuk tinggal di dalam firman Tuhan. Perbedaan antara membaca dan mempelajari Alkitab ini mencangkup dua kegiatan yang berbeda, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengajukan pengertian-pengertian. Ini hal yang cukup menarik saudara yang diberkati Tuhan. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mengajukan pengertian-pengertian yang berbeda kita sendiri. Rahasia mempelajari Alkitab yang baik adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Metode yang berbeda memakai pertanyaan yang berbeda. Metode yang berbeda memakai pertanyaan yang berbeda. Ketika saya dan saudara rindu untuk mempelajari Alkitab, ketika saya dan saudara rindu untuk menggali firman Tuhan lebih dalam lagi, saudara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan misal, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Saudara bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dalam mempelajari Alkitab. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 tadi saya bacakan sekali lagi. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah menghafal atau mengingatnya.
menghafal atau mengingatnya. Kapasitas kita untuk mengingat adalah pemberian dari Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, aduh, saya tidak bisa menghafal. Daya ingat saya sangat parah. Saya tidak bisa mengingat. Tetapi tanpa kita sadari, dalam pekerjaan kita, mungkin kita bisa mengingatnya. Dalam pekerjaan saya dan saudara, saudara bisa mengingat bahwa ini belum selesai, ini belum beres. Waduh, gimana caranya? Ketika Anda merasa bahwa itu membawa manfaat dalam kehidupanmu, ketika saya dan saudara merasa bahwa itu akan membawa keuntungan dalam pribadi saya dan saudara, maka saudara otomatis pasti akan berusaha untuk mengingatnya. Begitu juga dengan firman. Ketika saudara menganggap firman itu penting, membawa manfaat yang sangat banyak dalam kehidupan saudara, mungkin saudara pasti berusaha untuk menghafalnya. Saudara pasti berusaha untuk mengingatnya. Dalam pekerjaan, saudara berusaha untuk mengingat hal ini, hal itu. Begitu juga dengan firman. Firman itu membawa efek yang sangat luar biasa. Dan ketika firman itu tertanam dalam hati dan pikiran saya dan saudara, firman itu akan membawa keuntungan yang sangat besar. Keuntungan kita dalam menghafal ayat firman Tuhan adalah membuat kita memerangi percobaan, membuat keputusan bijaksana, mengurangi stres, membangun rasa percaya diri, memberi nasihat yang baik, dan berbagi iman dengan orang lain yang mungkin masih belum percaya dengan Tuhan. Saudara bisa sharing-sharing, saudara bisa berbagi iman dengan orang lain. Apa yang saudara rasakan tentang Tuhan itu mungkin saudara bisa menceritakannya dengan orang lain. Nah, itu keuntungan yang ketika kita mau menghafal firman Allah. Dalam nasihat, dalam menghafal firman Tuhan, Anda dapat memilih beberapa ayat yang mungkin ngerema dalam kehidupan Anda, yang gampang untuk dipelajari. Ya, saudara bisa memilih ayatnya. Ketika Anda sedang menyetir, ketika Anda sedang mempelajari, ketika Anda sedang bekerja mungkin, Anda bisa mengingat kembali firman Tuhan yang telah Anda baca tadi. Oh, saya baca misalkan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara bisa mengingat-ingat kembali. 3 kunci untuk menghafal firman Tuhan adalah mengulang, dan terus mengulang. Mengulang, dan terus mengulang. Alkitab berkata, ingatlah apa yang diajarkan Kristus dan biarlah firman-Nya memperkaya hidupmu dan membuatmu bijaksana. Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah merenungkan firman Allah dan tinggal di dalamnya. Merenungkan firman Allah dan tinggal di dalamnya. Untuk tinggal di dalam firman adalah merenungkannya, yang disebut Alkitab sebagai meditasi. Bagi banyak orang, meditasi berarti membawa pikiran Anda ke tempat netral dan membiarkannya mengembara. Ini adalah kebalikan dari meditasi Alkitabiah. Meditasi adalah berpikir terfokus dan ia memerlukan usaha yang serius. Anda memilih sebuah ayat dan merenungkannya berulang-ulang. Tidak ada kebiasaan yang dapat dilakukan untuk mengubah kehidupan kita dan menjadi kita sama seperti Kristus kecuali merenungkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah memilih ayat dan merenungkannya berulang-ulang, tidak ada kebiasaan yang dapat mengubah kehidupan saya dan saudara kecuali firman Allah sendiri. Jika Anda pelajari apa yang Tuhan katakan tentang meditasi dalam Alkitab, Anda akan heran melihat manfaat-manfaatnya yang telah Ia janjikan bagi mereka yang menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Salah satu alasan Tuhan kenapa Tuhan menyebut Daud seorang yang berkenan di hatiku adalah karena Daud suka merenungkan firman Tuhan. Ia berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari.
Merenungkan kebenaran Tuhan secara serius adalah kunci dari doa yang dijawab dan rahasia dari kehidupan yang berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama menerima kebenaran Allah, merenungkan firman Tuhan dan menghafal ayat, belajar terus berusaha supaya firman itu ada dalam pribadi saya dan saudara. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya ketika kami menghafal, mempelajari dan tinggal di dalam firman. Kami rindu Tuhan tinggal di dalam firman-Mu, tinggal di dalam kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang selalu memampukan kehidupan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan. Inilah yang menjadi permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.